Sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang kepadanya lah kita meminta pertolongan untuk setiap kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, terutama salat duhur berjamaah yang baru saja kita lakukan, dan semoga Allah meridhoi adanya majelis ini insyaallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya malu berada di sini karena banyaknya orang-orang yang jauh lebih berilmu daripada saya, dan Bapak-bapak Ibu sekalian di sini yang lebih senior, sebenarnya lebih layak untuk berbicara di sini. Namun qadarullah Allah mengizinkan saya untuk berbicara di sini, maka dari itu saya mohon kepada Allah agar melancarkan dan memudahkan lisan ini untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian insyaallah. Dan semoga Allah menjadikan kalimat-kalimat dan kata-kata yang keluar dari lisan ini sebagai perantara hidayahnya, mungkin peringatan atau mungkin berita gembira untuk kita semua yang ada di sini, terutama untuk saya sendiri. Baik, tema sharing kita kali ini, kita sebutnya sharing saja ya Bapak Ibu ya, jangan kultum. Kalau kultum biasanya yang menyampaikan kuliah itu yang paling berilmu biasanya. Kita sebut sharing saja. Temanya adalah akhirat versus dunia. Kalau kita dihadapkan pada pilihan antara akhirat dengan dunia, biasanya yang kita pilih yang mana, kira-kira begitu. Kalau yang ditanya itu jamaah At-Taqwa dan jamaah Masjid At-Taqwa, kalau yang ditanya insya Allah akan pilih akhirat. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Sungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sedangkan kehidupan di akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Berdasarkan firman Allah tersebut, maka sudah selayaknya kita yang orang-orang yang mengimani ayat tersebut, yang semoga kita termasuk dalam orang-orang yang bertakwa, maka kita akan cenderung untuk mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia. Teorinya begitu, teorinya. Tapi apakah itu yang terjadi? Saya akan sampaikan 3 cerita singkat saja Bapak Ibu, karena kita waktunya tidak panjang. Dari 3 cerita itu saya harapkan kita bisa mendapatkan pelajarannya dan bisa menjadi sarana muhasabah diri kita sendiri. Apakah sudah benar kita lebih memilih akhirat daripada dunia? Cerita pertama begini, 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu ya, masjid ini masih 2 lantai, itu DKM menyediakan alas putih untuk tempat sujud dulu. Sama waktu kita di lobi terbuka, waktu di tenda juga begitu. Ada alas putih untuk tempat sujud. Hampir setiap hari DKM itu mengingatkan kepada para jamaah agar tidak diinjak alas itu, karena itu tempat sujud, jangan diinjak gitu. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari saya sholat asar, ada di baris shaf ketiga, mungkin shaf ketiga atau shaf keempat. Kemudian ada beberapa jamaah yang hendak meninggalkan masjid terlebih dahulu. Karena saya masih bersama jamaah lain masih berdoa dan seterusnya, mereka lewat depan saya gitu, dan karena samping saya kosong, jalannya harus lewat samping saya. Ketika mereka lewat depan saya, masalahnya adalah hampir setiap jamaah itu menginjak alas putih, yang sebenarnya itu sudah diberitahukan itu tempat sujud. Bahkan sebenarnya walaupun DKM tidak beritahu, itu kita tahu harusnya bahwa itu tempat sujud gitu. Karena warnanya juga beda kan dengan karpet yang warna hijau. Lalu lama-lama kan saya jengkel tuh. Karena saya jengkel, lama-lama saya kan bawa tas kemana-mana ya, di dalamnya ada HP sama tas dan dompet dan lain-lain. Maka saya ambil HP, saya taruh di alas sujud depan saya. Karena HP saya ini casingnya warna hitam, jadi kontras, kelihatan jelas kalau ada HP di situ. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya tidak ada satu orang pun yang menginjak alas sujud di depan saya. Hasilnya begitu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena HP ini jelas Bu, kelihatan.
Bapak Ibu sejarah ini kelihatan dan risikonya jelas. Kalau diinjak pilihannya dua, kalau nggak HP-nya rusak minta ganti, yang kedua berantem sama yang punya HP, itu aja. Risikonya udah jelas, sudah kelihatan jelas. Tapi kalau nggak ada HP di situ, nggak kelihatan Pak apa risikonya. Kita katakanlah kaki kita mungkin sudah berwudu, sudah suci dan lain sebagainya, tapi bisa jadi ada masih sedikit kotoran atau apa, atau mungkin kaki kita bau habis pakai sepatu dan lain sebagainya. Tidak ada risiko bagi kita, habis kita injak so what gitu, buat kita gak ada apa-apa. Kita pergi, yang menderita ya orang yang ada di situ gitu, tidak ada akibatnya buat kita. Boro-boro Pak ngomong pahala, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah lillahi ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Boro-boro ngomong ke sana Pak, itu jauh, karena itu hal yang masih fana gitu ya, masih hayal, masih kita nggak ngelihat secara jelas. Kalau HP ini konkret Pak. Dari situ saya punya hipotesis nih, kemungkinan sebagian besar dari kita itu sebagai manusia itu dipengaruhi oleh ketika kita memutuskan sesuatu untuk bertindak atau memilih sesuatu, itu sebagian besar dipengaruhi oleh hal yang jelas, yang konkret, yang terlihat mata. Salah satu contohnya pada kejadian hal tersebut. Kalau kita kembalikan ke tema, dunia itu kan identik dengan hal yang konkret ya Pak ya, yang kelihatan jelas. Sedangkan akhirat itu masih nanti, masih katanya, masih nanti. Itu kita hanya meyakininya lewat iman aja. Nah kira-kira kalau berdasarkan peristiwa tadi itu, kira-kira hipotesisnya itu, kira-kira kita milih dunia atau akhirat sepertinya Pak, gitu. Nah ini tidak usah dijawab, ini sebagai muhasabah kita sendiri aja. Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan kita jemaah Masjid At-Taqwa tidak ada yang seperti itu. Karena itu banyak juga Pak yang nggak nginjak tuh, banyak juga, karena memang lebih memperhatikan kepentingan orang lain daripada kita sendiri, banyak juga. Itu cerita yang pertama Pak. Yang kedua, qadarullah saya ditunjuk sebagai ketua program tahsin. Jadi ini juga sebagai info bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Kantor kita ini punya program Pak. Jadi DKM At-Taqwa bersama dengan BKK Rohani Islam itu bekerja sama mengadakan program tahsin. Tahsin itu program untuk memperbaiki bacaan Quran Bapak Ibu sekalian. Itu setiap hari Selasa, Rabu, sore Pak, jam 4:30 sampai selesai, dan juga itu untuk ikhwan dan akhwat. Khusus untuk akhwat tuh hari Jumat juga ada jam 11:30 siang sampai jam 1:30 siang. Ada yang menarik Pak di program ini. Jadi pesertanya itu bukan cuma pegawai Pak, ada driver, ada CS, ada bahkan non orang PLN ada, orang umum juga ada. Suatu hari Pak ada seorang driver ngontak saya karena saya panitia, maka otomatis kalau ada orang yang nanya gitu ya atau izin atau apa itu pasti menghubungi saya. Suatu hari ada bapak-bapak ngubungin saya Pak lewat WA. Mas, saya drivernya Kadif kalau nggak salah waktu itu. Saya pengen ikut Mas, tapi bos saya itu sering tiba-tiba pergi. Kalau pergi otomatis saya harus siap, harus ngantar beliau. Maka dari itu saya harus izin Mas, kalau ada kalau ada bos saya mau pergi, saya harus izin tahsinnya. Saya bilang, oh nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Silakan Bapak ikut semampunya. Bapak yang penting sudah ada keinginan untuk belajar, ikut aja Pak. Nanti kalau memang bosnya Bapak harus keluar, Bapak dibutuhkan, maka Bapak bisa izin. Dan benar Pak, terjadi. Hari pertama itu beliau WA saya kan, Mas saya hari ini alhamdulillah bisa ikut karena bos saya masih meeting. Oke Pak, silakan masuk. Nggak sampai 15 menit Pak, WA lagi, Mas bos saya mau pulang, meetingnya nggak jadi kan gitu Pak. Akhirnya saya bilang, nggak apa-apa Pak, silakan pulang aja. Nanti izin ke ustadznya, pertemuan berikutnya yang penting Bapak datang lagi ya, saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak, datang terus Pak. Datang terus walaupun hanya 10 menit, 30 menit, 20 menit izin begitu. Tapi datang Pak, datang. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apakah ghiroh kita nih yang kebanyakan di sini tidak tergantung pada orang lain. Kita kan ada jam kerja Pak ya, jam 4 sampai atau jam 4:30 kita harusnya sudah bisa pulang. Kalau ada yang urgent baru bisa dikerjakan, atau mungkin harus lembur dan seterusnya. Lembur pun kita bisa masih sisihkan setengah jam atau 1 jam untuk ikut tahsin lah Pak. Atau enggak cuma tahsin, ini hanya contoh aja. Apakah ghiroh kita sebesar beliau gitu Pak? Itu pertanyaannya. Apakah ghiroh kita yang tidak tergantung pada orang ini, itu apakah sudah sebesar beliau? Seberapa banyak sih program-program keagamaan yang kita ikuti? Di sini ada banyak Pak, ada kajian setelah asar ya, nanti sore itu ada terjemah juga ada Pak. Di sini alhamdulillah lingkungan kita sangat mendukung Pak. Pertanyaannya apakah seberapa banyak sih kita ikut? Apakah
Giroh kita dalam mempelajari agama sebesar beliau yang saya ceritakan tadi. Nah itu gak usah dijawab rame-rame Pak ya. Itu cukup kita sendiri aja yang sebagai bahan muhasabah sendiri aja. Kira-kira kalau kita belum sesemangat beliau, mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat untuk bisa menambah semangat kita sama-sama untuk memilih akhirat daripada dunia. Karena terus terang Pak, kita memilih pulang duluan tuh buat apa sih? Buat urusan dunia kan Pak, bukan buat urusan akhirat. Biasanya takut macet atau takut nggak nutut pulang ke rumah dan seterusnya. Itulah pilihan yang dipertentangkan Pak. Kita mau ikut kajian atau enggak nih? Mau pulang atau mau ikut kajian kayak gitu biasanya gitu Pak. Jadi karena hal-hal berbau dunia itu lebih konkret Pak. Biasanya kita pulang karena apa? Karena dibutuhkan keluarga atau karena apa, itu sudah hal yang sudah konkret. Dibanding dengan tahsin yang sebenarnya kita semua sudah pernah belajar Pak ya, di SD itu. Paling gitu-gitu aja, kita sudah tahu lah kalau cuma masalah tahsin. Itu enggak konkret Pak. Manfaatnya buat kita apa? Biar anak-anak aja yang belajar. Kebanyakan begitu Pak. Itu kurangnya dari kita, karena enggak konkret itulah maka kita lebih memilih yang konkret-konkret aja Pak, yang nyata-nyata aja, yang kepentingan dunia kita. Dan itu berdampak pada semangat kita dalam belajar Pak, kurang lebih begitu. Cerita yang ketiga Pak, ini cerita yang terakhir menutup juga, dan ini juga mewakili, mudah-mudahan lah mewakili harapan saya sebagai generasi muda yang di sini juga belum punya wewenang yang terlalu banyak ya Pak ya. Yaitu ketika rapat Pak, biasanya. Rapat tuh biasanya kalau nggak dimulai jam 9 atau jam 10, atau kalau siang jam setengah 2 atau jam 2 gitu Pak ya. Nah biasanya Pak, begitu rapat biasanya kalau lagi asik-asiknya nih, lagi diskusi, lagi hal yang penting banget, terus azan Pak, tiba-tiba azan. Kalau nggak azan duhur ya azan asar. Pertanyaannya Pak, apa yang kita lakukan biasanya Pak? Biasanya pilihannya kan break, sholat dulu baru dilanjut, atau lanjut dulu meetingnya karena nanggung Pak, nanggung harus selesai. Biasanya yang terjadi yang mana Pak? Nah itu gak usah dijawab Pak. Kalau kita merujuk ke ayat tadi bahwa akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, harusnya Pak, harusnya kita break dulu untuk sholat, harusnya. Tapi apa yang terjadi di lingkungan kita? Nah, bisa bapak-bapak jawab sendiri Pak, bapak dan ibu jawab sendiri. Nah disitulah salah satu harapan saya, mungkin bapak ibu di sini sudah ada yang memiliki kewenangan tertentu Pak ya, dengan posisi dan jabatan yang hebat, yang bisa jadi suatu saat menjadi pemimpin rapat misalnya, yang bisa memutuskan rapat berhenti atau lanjut. Nah saya minta tolong Pak, mungkin ini salah satu harapan kami yang masih muda-muda ini, yang belum punya wewenang apa-apa. Alangkah baiknya kalau Bapak sudah memutuskan untuk milih akhirat, pilihkan juga bagi kami Pak. Jadi keputusan pemimpin rapat itu akan berpengaruh pada peserta rapat lainnya. Kalau pemimpin rapat bilang break, sholat, insya Allah yang lain ikut Pak. Perkara yang lain ada yang leyeh-leyeh dan gak sholat, itu urusan lain Pak. Itu sudah bukan wewenang kita lagi. Tapi selama itu ada di dalam kewenangan kita, mungkin bisa diusahakan Pak untuk dipilihkanlah bagi peserta rapat tuh bahwa kita milih akhirat dulu lah, kita sholat dulu daripada kita melanjutkan rapat. Begitu Pak cerita singkat dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat Pak ya. Sekali lagi, saya bukan orang yang berilmu di sini, yang tidak lebih berilmu dari Ustaz Jufri, mungkin dari bapak-bapak yang lain, tapi mudah-mudahan dari kalimat-kalimat dan cerita yang saya sampaikan bisa menjadi perantara hidayah Allah untuk kita semua, terutama untuk saya. Amin. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.